Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94.7 FM, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama kami di program Sahur Bareng Radio Roja Pontianak, yang dimana pada subuh ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema tafsir surah Al-Qadr, yang insyaallah ta'ala akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ad-Doktor Abdullah Rai hafizahullah ta'ala. Kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami @radioRoja_Pontianak 94.7 FM dan juga Facebook kami Roja Pontianak. Insyaallah di akhir sesi kita akan membuka sesi tanya jawab, dan bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi kita di 08 96 94 43 6282. Kita ulangi 0896 94 43 6282. Alhamdulillah, kita telah terhubung dengan Ustadz kita, Ustadz Ad-Doktor Abdullah Rai hafizahullah. Kepada Ustadz kami perkenankan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang mengizinkan untuk kita semuanya pada tahun ini memasuki sebuah bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwa di dalam bulan ini Allah SWT menjadikan di sana malam yang paling utama, yaitu malam Lailatul Qadar, yang disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya dia lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Allah SWT telah menurunkan tentang masalah malam Lailatul Qadar ini sebuah surat yang khusus, yaitu surat Al-Qadar. Inilah yang seolah akan kita pelajari bersama pada pagi hari menjelang sore. Semoga Allah SWT memudahkan. Para ikhwan dan juga para akhwat di kota Pontianak dan sekitarnya, Allah SWT mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia di malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, dan penggunaan kata kami di sini adalah untuk pengagungan, bukan menunjukkan
jamak atau bahwasanya Allah lebih daripada satu. Dan ini digunakan di dalam bahasa Arab. Digunakan jamak ini untuk pengaku. Bahkan di dalam bahasa kita juga sekarang dipakai yang demikian. Seorang penguasa mengatakan kami, padahal yang menguasai hanya satu, tapi dia mengatakan kami telah mengutus, kami telah mengirim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia. Menurunkan yaitu dari atas ke bawah. Itulah makna menurunkan. Dan ini menjadi dalil bahwa Allah SWT di antara sifatnya adalah al-ulu, yaitu memiliki sifat di atas. Oleh itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah SWT berada di atas. Dan terlalu banyak di sana dalil dari ayat maupun dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang sifat yang satu ini. Di antaranya dalam firman Allah, wa huwal aliyyul azim. Dan dia Allah SWT yang maha tinggi lagi, maha besar. Dan Allah mengatakan, a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas? Dan dalam hadis ketika Rasulullah SAW ingin mengecek keimanan seorang budak wanita yang akan dibebaskan oleh majikannya, beliau SAW mengatakan di antara pertanyaannya, Aina Allah, di manakah Allah? Kemudian budak wanita tadi mengatakan, Islam, Allah SWT berada di atas. Waman ana, siapakah saya? Dia mengatakan, engkau adalah Rasulullah. Maka beliau mengatakan, merdekakan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Kenapa beliau mengatakan demikian? Setelah mendengar jawaban yang benar dari wanita tadi. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yaitu menurunkan dari Baitul Izzah, atau ada yang mengatakan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan ini diturunkan secara sekaligus. Adapun dari langit dunia kepada Rasulullah SAW, maka itu terjadi selama 23 tahun sesuai dengan kejadian-kejadian. Tapi kalau diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, maka ini secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Dinamakan dengan Lailatul Qadar karena ada yang mengatakan dari kata Al-Qadar. Al-Qadar itu artinya adalah kemuliaan. Dan malam itu adalah malam yang mulia, malam yang utama, sehingga dinamakan dengan Lailatul Qadar. Dan ada yang mengatakan dinamakan dengan malam Lailatul Qadar karena di malam tersebut ditakdirkan ajal, rezeki, dan takdir yang lain selama setahun yang akan datang. Hanya ditulis takdir selama setahun yang akan datang. Allah SWT mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, Inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim.
amra min indina inna kunna mursilin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut diputuskan seluruh perkara dengan bijaksana. Dan selama 1 tahun ditulis di malam tersebut rezeki seseorang, ajal seseorang, dan itu tidak terlepas dari takdir yang sudah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, itu adalah bagian dari Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Ungkapan seperti ini di dalam bahasa Arab adalah menunjukkan tentang penekanan, supaya kita lebih memperhatikan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Dan ini banyak digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, sampai Allah menggunakan ungkapan ini. Dari namanya saja, Lailatul Qadar menunjukkan tentang keutamaan malam tersebut. Di sini Allah SWT mengungkapkan dengan ungkapan seperti ini. Kemudian di antara yang menunjukkan keutamaannya, Allah jadikan malam tersebut sebagai malam turunnya Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran di dalamnya ada petunjuk bagi manusia. Allah turunkan pada malam tersebut. Bukankah itu menunjukkan tentang keutamaan malam ini? Ditambah lagi, Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam tersebut, orang yang beribadah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya dan ganjarannya oleh Allah, sehingga pahalanya yang dia dapatkan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Misalnya, orang yang melakukan sholat misalnya di malam tersebut, maka Allah SWT akan lipat gandakan sehingga dia seperti orang yang melakukan sholat lebih dari 1000 bulan. Orang yang membaca Al-Quran juga demikian. Orang yang berdoa, berzikir juga demikian. Jadi gandakan oleh Allah sehingga dia seakan-akan melakukan amal soleh tersebut lebih dari 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan yang besar. Bayangkan, kita rata-rata umurnya ya 60, 70, alhamdulillah itu kalau sampai demikian umurnya. Dan di antara kita yang kurang daripada itu. Nah, ini malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Antum beribadah di malam tersebut dilipat gandakan oleh Allah sampai lebih baik daripada 83 tahun. Padahal kalau kita lihat dari umur yang Allah berikan kepada kita, apakah semuanya kita gunakan beribadah? Kalau kita hitung berapa menit sih kita beribadah dalam sehari, ada enggak 2 jam atau 3 jam? Sementara sehari ada 24 jam. Sisanya digunakan untuk perkara yang mubah dan lain-lain. Nah, ini dilipat gandakan oleh Allah SWT menjadi lebih dari 1000 bulan. Padahal antum cuma melakukan ibadah beberapa jam di malam tersebut, tapi Allah lipat gandakan. Bukankah ini menjadikan kita semuanya bersemangat untuk bisa memenuhi malam tersebut? Dan ketahuilah bahwa malam tersebut, alhamdulillah, Allah menjadikan
tiap bulan Ramadan. Dan disebutkan oleh Nabi SAW itu lebih diharapkan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan lebih diharapkan lagi pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan lebih diharapkan lagi pada malam tanggal 27 Ramadan. Kita katakan lebih diharapkan lagi karena kita tidak bisa memastikan. Mungkin saja malam tanggal 21 atau malam 23 atau malam 25 dan seterusnya. Atau bahkan mungkin saja pada malam 6. Tapi yang diharapkan dan sangat diharapkan adalah pada malam-malam tadi. 10 hari bukan waktu yang lama. Seandainya malam Lailatul Qadar tadi Allah buka mungkin saja terjadi di 20 hari yang pertama di bulan Ramadan. Atau Allah lebih luaskan lagi mungkin saja terjadi di bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Kita tidak tahu apakah terjadi di bulan Ramadan atau di bulan Syawal. Seandainya seseorang selama 1 tahun dia berusaha untuk mencari malam tersebut, maka ini bukan sesuatu yang aneh. Karena yang akan dia cari adalah sesuatu yang memang sangat dahsyat. Yang dia cari adalah sesuatu yang sangat besar. Sehingga seandainya dia selama 1 tahun mencari malam tersebut, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu memang pantas untuk dicari demikian. Demikian yang disampaikan oleh sebagian ulama. Karena itu, para ikhwan dan juga para akhwat, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menemui bulan Ramadan ini. Di depan kita ada kesempatan untuk mendapatkan malam tersebut. Nabi SAW yang sudah diampuni dosa beliau yang telah lalu dan juga yang akan datang, beliau belum berusaha untuk bisa mendapatkan malam tersebut. Harusnya kita yang belum ada jaminan ampunan dosa dan berapa amalan yang sudah kita lakukan memiliki semangat yang lebih besar untuk mendapatkan keutamaan malam tersebut. Nah, di dalam petunjuk Nabi SAW, di antara usahanya supaya bisa maksimal dalam mendapatkan malam tersebut adalah dengan melakukan i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid, dimulai dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Beriktikaf di dalam masjid, mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah siang dan juga malam. Tujuannya adalah supaya kita tidak disibukkan dengan perkara yang lain. Fokus dalam membaca Al-Quran, fokus dalam melakukan sholat tarawih, dalam berpuasa, sehingga diharapkan orang yang melakukan i'tikaf selama 10 hari di masjid, dia akan lebih maksimal untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Tentunya berbeda keadaannya dengan orang yang berada di luar masjid, kesibukannya bersama keluarga, kesibukannya bersama dunia secara umum. Ini terkadang menjadikan kita lalai, menjadikan kita tidak maksimal dalam beribadah di malam-malam tersebut. Dan kita katakan bahwa i'tikaf ini bukan sebuah kewajiban, tapi itu adalah usaha kita untuk bisa mendapatkan keutamaan malam tersebut secara maksimal. Dan Nabi SAW dahulu beriktikaf. Anda 1 tahun saja beliau tidak bisa beriktikaf. Dan setelah beliau SAW, para istri Nabi SAW mereka juga beriktikaf, menunjukkan i'tikaf ini bukan hanya untuk
laki-laki saja, tapi juga untuk kaum wanita. Kemudian Allah mengatakan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun, dan turunnya malaikat menunjukkan tentang keutamaan malam tersebut, karena mereka tidak turun kecuali di malam yang penuh dengan kebaikan. Karena dari malaikat, banyak malaikat yang turun saat itu, karena banyaknya berkah di malam tersebut. Waruh, dan juga malaikat Jibril, bahkan malaikat Jibril alaihissalam turun. Beliau adalah pembukanya para malaikat. Fiha, di malam tersebut, bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah. Karena para malaikat tidak turun kecuali dengan izin Allah, min kulli amr, dari seluruh perkara. Yaitu di malam tersebut diputuskan takdir yang akan terjadi selama setahun yang akan datang. Jadi menunjukkan tentang keutamaan malam tersebut. Kemudian Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan malam tersebut. Ia di sini kembali kepada Lailah, menunjukkan bahwasanya malam tersebut semuanya adalah keselamatan, semuanya adalah keamanan. Ada yang mengatakan keselamatan yaitu tidak ada kejelekan di dalamnya sampai waktu subuh. Dan ada yang mengatakan salamun, keselamatan di sini adalah syaitan di malam tersebut tidak mampu untuk berbuat jelek atau menyakiti, sebagaimana dalam malam-malam yang lain. Ada yang mengatakan demikian. Hatta matla'il fajr, sampai datang waktu subuh. Itu waktu fajar yang kedua, karena yang namanya malam itu dimulai dari maghrib sampai waktu subuh. Itu adalah tafsir secara singkat dari surat Al-Qadr, dan dengan demikian kita mengetahui bagaimana keutamaan malam tersebut. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, semuanya menunjukkan tentang keutamaan malam tersebut. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk bisa menggapai dan meraih pahala yang besar di malam tersebut. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan, dan insyaallah kita berikan kesempatan kepada para pendengar sekalian untuk menanyakan terutama pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz atas penyampaian ilmu dan nasihatnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mulai untuk membacakan dari pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, apakah termasuk ghibah membicarakan kebaikan tetapi orang yang dibicarakan tidak menyukainya? Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pengertian ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Dan yang dimaksud di sini adalah aibnya, cacatnya, kekurangannya. Karena tabiat manusia ini tidak suka kalau kekurangannya disebutkan, diketahui oleh orang lain. Ketika kita menyebutkan kekurangan saudara kita, membicarakan saudara kita tentang kekurangannya, maka itu yang dimaksud dengan ghibah. Ya. Adapun membicarakan kebaikan orang lain, maka itu bukan termasuk ghibah. Nah, Allah. Kemudian yang kedua tentang masalah orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar.
antara ciri-cirinya disebutkan oleh para masyayikh adalah apabila seseorang setelah malam tersebut keadaannya berubah dari baik menjadi lebih baik, atau yang sebelumnya jelek menjadi baik, maka adalah ciri di antara ciri orang yang diterima amalannya oleh Allah SWT. Orang yang beriktikaf dan dia mendapatkan karunia dari Allah dengan menemui malam Lailatul Qadar dan menggunakan malam tersebut secara maksimal, beribadah dengan ikhlas sesuai dengan sunnah, bersungguh-sungguh dalam memperbaiki ibadahnya baik secara kuantitas maupun secara kualitas, kemudian diterima oleh Allah SWT, maka akan terlihat pada keadaan orang tersebut. Kalau sebelumnya dia adalah sudah baik, maka keadaan setelahnya lebih baik, lebih bersemangat, lebih menjaga ketaatan. Kalau sebelumnya dia dalam keadaan buruk, tidak soleh, kemudian setelahnya dia menjadi orang yang soleh dan semangat untuk melakukan kebaikan, maka kita berharap ini adalah tanda bahwa dia mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan. Nah, Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Kuburaya. Pertanyaannya, jika ada seseorang bertanya kepada kita, apakah kamu orang yang bertakwa atau orang yang takut kepada Allah, padahal kita sering terjatuh dalam kemaksiatan, bagaimana jawabannya? Mohon penjelasannya, Ustaz. kita mengatakan saya bertakwa insya Allah. Saya bertakwa insya Allah. Dan kalimat insya Allah ini bukan berarti kita meragukan keimanan kita. Tapi yang namanya ketakwaan ini bertingkat-tingkat. Ada orang yang sempurna ketakwaan, ada orang yang tidak sempurna ketakwaan. Seperti orang yang ditanya, apakah engkau adalah orang yang beriman? Maka seorang mengatakan, saya beriman, atau saya adalah orang yang beriman insya Allah. Karena tidak ada di antara kita yang mengaku bahwa dia telah sempurna keimanan. Kita ada kekurangan, kita ada dosa. Ya, tidak lepas dari kesalahan. Kullu ibni Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwab. Maka itu kita mengatakan, saya beriman atau saya adalah orang yang beriman insya Allah. Tidak masalah, dan itu bukan menunjukkan keraguan. Karena kata insya Allah itu kadang digunakan juga untuk sesuatu yang yakin. Seperti misalnya ketika kita berziarah kubur, kita mengatakan wa inna insya Allah la lahiqun. Sebenarnya kami insya Allah akan menyusul. Bukan berarti kita ragu-ragu. Kita akan menyusul, kita akan menolak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia akan merasakan kematian. Ya, jadi kita mengatakan saya orang yang bertakwa insya Allah. Dan bertakwa di sini bertingkat-tingkat. Ada orang yang takwanya sempurna dan ada orang yang takwanya kurang dari itu, yaitu tidak sempurna. Dan mereka sebenarnya dijanjikan dengan surga. Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi ucapan kita, saya adalah orang yang bertakwa insya Allah, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang
Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Berikutnya kami masih menunggu pertanyaan, apakah masih ada? Nah Ustaz, karena kan tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, mungkin sudah habis. Sebentar, ada Ustaz. Baik. Alhamdulillah yang telah memudahkan urusan kita semuanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita terus semangat di bulan Ramadan ini, karena bila masih ada sekitar 25 hari lagi atau 24 hari lagi, jangan kita sia-siakan waktu di bulan Ramadan ini, baik di siangnya maupun di malamnya, karena kita benar-benar memanfaatkan hari-hari dan malam-malam di bulan ini untuk berbagi amal soleh. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada semuanya. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kajian bersama Al-Ustaz Dr. Abdullah Hawai hafizahullah ta'ala dengan tema tafsir surah Al-Qadar. Para pendengar Radio Raja Pontianak 94.7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita masih akan ada pertemuan pada subuh besok yang akan dibawakan oleh Ustaz Eko. Para pendengar Radio Raja Pontianak 94.7 FM, baiklah untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama murattal Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.